Ketika penduduk dipaksa untuk meninggalkan tanah nenek moyangnya, sejatinya ratusan tahun yang lalu telah tercipta budaya, terukir sejarah, dan warisan hazanah yang temurun dari para leluhur. Mengikhlaskan tanah pribumi bukan sekedar tentang merelakan materi, akan tetapi lebih karena adanya ikatan emosi yang sudah terbangun. Kebersamaan sosial yang sudah terbangun lama akan membekas dalam sanubari bagi para penghuni. Dan mungkin itulah puncak kebahagiaan bagi yang mendiami, yang mungkin tidak akan bisa diganti walau dengan menggiurnya nilai investasi yang kekayaannya sangat rentan terkorupsi dan hanya dinikmati oleh geng oligarki. Rakyat adalah entitas penting bagi suatu bangsa, bahkan mereka adalah penghuni sebelum terbentuknya negara. Maka kewenangan otoritas pemerintah seharusnya difungsikan sebagai penegak keadilan atas pemberian hak tersebut. Segala bentuk pengkosongan lahan atau pengambil alian tanah oleh otoritas tertentu dari masyarakat yang sudah dihuni dan dikelola berpuluh-puluh tahun tanpa kerelaan penduduk setempat, apalagi ada perlawanan secara massal berhari-hari, adalah bentuk perampasan yang mencederai kemanusiaan. Bukankah dulu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan karena atas dasar betapa menderitanya terusir di tanah sendiri? Lalu apakah kita memaksakan hal yang sama terhadap saudara Pertiwi pasca imperialisasi? Mengeluarkan masyarakat secara paksa dari tanah leluhurnya tanpa menunggu kerelaan dan kesadaran mereka sendiri lebih dekat dengan pengusiran. Terkadang beberapa kebijakan bangsa tidak ubahnya negara Hindia Belanda. Hanya saja orang-orangnya berganti wajah menjadi saudara. Tentu tak semua, sebagaimana sudah disinggung, hanya beberapa. Bukankah atas dasar perihnya diintimidasi di tanah sendiri, dulu para datuk kita bersatu melawan kolonialisasi? Namun pasca proklamasi, mengapa wajah aparatur VOC terkadang berubah menjadi wajah saudara sendiri? Kenyamanan siapa yang didahulukan? Pribumi yang sudah tinggal sebelum merdeka atau investor yang kontrak 1 tahun sebelum 2002? Siapa yang lebih berhak menentukan kebahagiaan warga? Estimasi pendapatan negara yang sangat rawan terkorupsi, atau tanah kenangan moyang mereka sendiri? Daratan Katulistiwa tak berpenghuni, aset negara masih luas terhampar. Mengapa harus mengorbankan mental rakyatnya demi berkontestasi mendapatkan klaim negara maju? Tak ada harga yang lebih mahal dari sistem kapitalisasi tanah. Rakyat kecil terlahir linglung, langit sebagai atap dan bumi sebagai lantai masih terusir-usir pula. Sedang mitra government berbaring empuk di atas sofa rumah yang megah. Meninggalkan tanah nenek moyang bukanlah hal yang mudah, apalagi berpaling karena terpaksa. Ada sejarah dan kisah yang membekas, ada mata pencarian yang melekat, dan ada fasum dari Tuhan yang amat sangat. Lupakan sejenak doktrin dan dogma. Mari jujur dengan rasa dan realita. Saya Muhammad Kamal Al-Mahzumi, bukan ustadz, hanya seniman ayat. Salam mireng, mikir bareng.